Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman ya, di sini saya akan mempresentasikan ya salah satu materi yang berjudul Bank Indonesia. Saya dari Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya Iqmal Jirki Syahra dengan NIM 2018 0430 ya, dengan mata kuliah Kebank Sentralan seperti itu. Baik teman-teman, langsung saja kita masuki materi ya tentang Bank Indonesia. Oke, untuk pertama kita akan bahas status dan kedudukan Bank Indonesia ya. Jadi Bank Indonesia ini merupakan lembaga negara yang independen ya, yang independen ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwasanya Bank Indonesia memiliki status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain ya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Jadi Bank Indonesia ini bebas dari intervensi pihak manapun ya. Jadi pengertian yang sesungguhnya independen di sini teman-teman ya adalah independen dalam bidang tugasnya ya. Tugasnya apa saja, yaitu di bidang moneter, kemudian sistem pembayaran dan perbankan ya. Bukan lembaga yang tidak boleh disentuh ya. Jadi independensi Bank Indonesia ini diartikan sebagai berlebihan, sehingga sejak menyandang gelar independen ini, maka sejak itu pula Bank Indonesia selalu dikritisi dan dipermasalahkan. Padahal ya, kalau dilihat dari wewenang Bank Indonesia itu sendiri pada undang-undang yang saya sebutkan ini, yaitu Undang-Undang 23 tahun 1999, wewenangnya begitu luas, termasuk dalam menyalurkan BLBI atau KLBI. Jadi independensi dalam menjalankan tugasnya tersebut bukan berarti dia berdiri sendiri ya, tetapi Bank Indonesia masih tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah atau pihak-pihak yang terkait ya, seperti itu. Next. Nah, kemudian teman-teman, Bank Indonesia sebagai badan hukum ya, Bank Indonesia sebagai badan hukum ya. Jadi status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik ya, maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya, seperti itu. Nah, kita akan bahas tujuan Bank Indonesia. Apa sih tujuan dari Bank Indonesia ya? Nah, jadi teman-teman, dalam kapasitasnya sebagai bank sentral ya, Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal dan utama, yaitu ya mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah ya. Ini tujuan tunggalnya ya, tujuan tunggal dari Bank Indonesia. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek ya. Ingat ada dua aspek ya, yaitu pertama kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa ya. Kemudian aspek yang kedua yaitu kestabilan terhadap mata uang negara lain, seperti itu. Nah, di sini teman-teman ya ada tiga pilar utama Bank Indonesia ya, tiga pilar utama Bank Indonesia ya. Bisa lihat di sini ya, tiga pilar utama Bank Indonesia. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan di slide sebelumnya ya, bahwa tujuan utama dari Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah ya. Bagaimana caranya ya teman-teman ya? Yang pertama ya, dengan cara ini ya. Poin pertama itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter ya. Dalam hal ini kebijakan moneter merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral, yaitu Bank Indonesia itu sendiri, untuk mencapai keseimbangan internal maupun eksternal ya. Salah satu contohnya adalah kemarin itu penetapan suku bunga atau BI rate seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, yang pilar yang kedua yaitu adalah mengatur dan menjaga ya kelancaran sistem pembayaran. Ya, Bank Indonesia memiliki kewenangan menetapkan aturan atau ya kebijakan terkait sistem pembayaran yang berlaku ya, baik itu tunai maupun non tunai ya. Demikian pula teman-teman ya,
mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah itu merupakan wewenang dari Bank Indonesia sebagai bank sentral ya, serta mencabut dan menarik peredaran uang tersebut seperti itu. Sedangkan teman-teman pilar yang ketiga yaitu stabilitas sistem keuangan ya. Jadi Bank Indonesia mengawasi stabilitas sistem keuangan. Dalam hal ini yang saya kutip dari website resminya bi.go.id ya teman-teman. Bank Indonesia merupakan lembaga perantara keuangan ya. Selain itu, bank sentral berperan pula sebagai sumber terakhir pinjaman bagi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas atau dikenal dengan istilah lender of the last resort ya. Lebih jauh lagi, bank sentral juga mempunyai peran pengendali sistem moneter. Dari fungsi ini menjadi lebih jelas lagi bahwa bank sentral juga berperan dalam pengembangan sistem perkreditan yang sehat. Nah, kita langsung masuk ke sejarah Bank Indonesia ya. Sejarah Bank Indonesia. Di sini teman-teman saya menyingkat saja sejarah Bank Indonesia karena kalau kita jabarkan dan ceritakan secara lengkap itu sangat panjang ya. Jadi saya ngambil beberapa poin kutipan dari website resmi dari Bank Indonesia itu sendiri. Jadi saya awali teman-teman pada tahun 1828 itu pendirian The Javasa Bank ya. The Javasa Bank ini merupakan cikal bakal dari Bank Indonesia. Jadi pada tahun itu pemerintah kerajaan Belanda memberikan oktroy ya atau hak-hak istimewa kepada The Javasa Bank ini atau disingkat dengan DJB ya untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Sebagai bank sirkulasi, DJB ini memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang golden di wilayah Hindia Belanda pada saat itu. Oktroy ini sendiri secara periodik diperpanjang setiap 10 tahun sekali. Secara keseluruhan, ya DJB telah melakukan 7 kali masa perpanjangan oktroy atau hak-hak istimewa tersebut. Ya. Dan The Javasa Bank ini merupakan bank sirkulasi pertama di Asia seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu pada tahun 1942 yaitu pada masa kependudukan Jepang. Pada masa pemerintahan militer Jepang ini, The Javasa Bank ini dilikuidasi. Jadi tugas DJB ini sebagai bank sirkulasi pada saat itu digantikan oleh Nanpon Kaihatsu Ginko atau yang disingkat dengan NKG ya. Kemudian pada tahun 1945, yaitu pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia ya melalui NICA ya. NICA itu Netherlands India Civil Administration ya. Pada masa ini NICA mendirikan kembali The Javasa Bank untuk mencetak dan mengedarkan uang NICA ya. Hal ini bertujuan untuk mengacaukan ekonomi Indonesia pada saat itu. Namun ya, sebagai upaya menegakkan kedaulatan ekonomi, maka BNI pada saat itu menerbitkan uang dengan nama Uang Republik Indonesia atau disingkat dengan ORI pada saat itu. Keberadaan BNI milik Indonesia ini dan DJB milik NICA ini membuat terjadinya dualisme bank sirkulasi di Indonesia dan munculnya peperangan mata uang atau currency war seperti itu. Pada masa ini kemudian uang DJB dikenal dengan sebutan uang merah, sedangkan uang ORI ya atau ORI dikenal dengan uang putih seperti itu. Selanjutnya teman-teman pada tahun 1951 ya muncul desakan kuat untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Oleh karena itu pemerintah memutuskan untuk membentuk panitia nasionalisasi DJB. Proses nasionalisasi ini dilakukan dengan melakukan pembelian saham DJB oleh pemerintah Republik Indonesia dengan besar sampai 97% pada saat itu. Kemudian alhamdulillah pada tahun 1953 tanggal 1 bulan Juli ya Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia yang menggantikan The Javasa Bank tahun 1922. Sejak 1 Juli 1953, Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Kemudian teman-teman ya, pada tahun 1999 yang terjadi masa krisis yang terjadi di Asia tersebut kemudian mendorong BI mengambil langkah-langkah kebijakan untuk menanggulangi krisis pada saat itu ya.
Kemudian pasca itu dengan kemudian diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kemudian Bank Indonesia pada saat itu ditetapkan ya sebagai bank sentral yang bersifat independen. Undang-undang ini menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan menghapuskan tujuan sebagai agen pembangunan. Seperti itu. Itulah sejarah singkat tentang Bank Indonesia. Nah, kemudian kita masuk kepada transformasi Bank Indonesia ya. Mengapa Bank Indonesia melakukan transformasi? Transformasi di sini teman-teman artinya ada perubahan ya, ada perubahan ya. Jadi Bank Indonesia ini memiliki cita-cita jangka panjang yang hendak diwujudkan ya, atau tertuang di dalam visi Bank Indonesia itu sendiri ya. Untuk mencapai visi Bank Indonesia tersebut ya, yaitu menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging market untuk Indonesia maju. Maka diperlukan dukungan, strategi, dan koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait. Ya. Selain itu, Bank Indonesia diharapkan juga dapat membangun budaya agamis ya di dalam bekerja dan melaksanakan aktivitas di luar pekerjaannya. Seperti itu. Kemudian teman-teman di sini ada 3 pokok transformasi Bank Indonesia. Di sini ada transformasi kebijakan, kemudian yang kedua transformasi organisasi, kemudian yang ketiga transformasi sumber daya manusia dan budaya kerja. Jadi transformasi di sini teman-teman menjadi faktor penting ya dalam menghadapi tantangan pada zaman ini ya. Contohnya teman-teman seperti transformasi di bidang digital ya. Jadi seperti transformasi digitalisasi dalam perbankan itu sangat diperlukan pada masa atau zaman ini seperti itu. Nah, transformasi Bank Indonesia ini memiliki 7 insight kepemimpinan ya. Yang pertama cinta kepada Bank Indonesia ya. Jadi untuk mencintai lembaga dengan sepenuh hati, kecintaan akan membuat kita semakin memberikan yang terbaik bagi institusi, yaitu bagi Bank Indonesia itu sendiri. Kemudian yang kedua ada cinta ilmu, ya, untuk terus belajar setinggi mungkin, ya, tak hanya ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan saat ini, melainkan ya ilmu yang diperlukan dalam menduduki jabatan yang lebih tinggi. Ya. Ilmu mayor diperkuat dan minor diperluas seperti itu, agar kesempatan untuk lebih maju lebih terbuka seperti itu. Kemudian yang ketiga berpikir strategis, itu mengasah kemampuan berpikir strategis ya. Kemudian yang keempat di sana ada memimpin perubahan ya. Jadi agar setiap hari dapat menjadi lebih baik daripada sebelumnya, maka dilakukan yang namanya perubahan. Kemudian yang kelima ada gaining commitment, yaitu kemampuan memobilisasi dan mendapatkan komitmen orang lain, khususnya dalam tim yang dipimpinnya. Seperti itu. Kemudian yang keenam cinta Tuhan ya. Jadi B ini diharapkan juga religi atau agamis dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara beribadah kepadanya. Seperti itu menurut kepercayaannya masing-masing. Kemudian yang terakhir teman-teman yaitu cinta keluarga ya. Jadi menjaga harmonisasi keluarga ya, agar pekerjaan di kantor dapat dilaksanakan dengan baik dan tanpa ada beban sedikit pun. Seperti itu. Nah teman-teman ya, sebelum saya menutup presentasi saya ingin menyampaikan bahwa ya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ada prodi ilmu ekonomi atau yang internasionalnya itu IPF ya, program internasionalnya itu adalah IPF ya. Nah, teman-teman bisa bergabung dengan kami karena prodi kami sangat baik dan alhamdulillah berakreditasi A untuk saat ini teman-teman ya. Mahasiswanya juga banyak dan sudah mahasiswa sudah banyak meraih prestasi ya. Jadi untuk lebih lanjutnya teman-teman silahkan mungkin ya menghubungi ya website di sini, website yang internasional ya, atau Economics FEB UMY, atau mungkin menghubungi nomor yang tertera di slide ini ya teman-teman ya. Silakan bergabung sama kami sangat menanti kedatangan teman-teman semua. Baik, saya rasa cukup sekian presentasi saya pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sebagainya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.